Selamat pagi, Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Daniel Mangundap dari Pelayanan Rohani Katolik PRK Santo Petrus dan Paulus akan menyampaikan bagian dari firman-Mu, yaitu rangkuman dari Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai dengan 24 dengan judul perikop perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Tapi saya atau kami mengambil tema menunda-nunda waktu. Saudara Sobat Maestro terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita diundang oleh Tuhan untuk datang ke dalam perjamuan kudus atau ekaristi, kita sering cari-cari alasan, cari-cari dalih atau supaya tidak datang. Padahal Tuhan telah mengirimkan surat undangan untuk kehadiran kita jauh-jauh sebelumnya. Tapi pada waktunya hidangan telah tersedia, kita tidak datang. Bahkan banyak alasan yang kita sampaikan. Kalau di dalam ayat 19, 20 ada yang mengatakan bahwa dia tidak bisa datang, maaf, karena dia baru membeli bidang ladang, maka dia akan melihatnya. Dan juga ada yang beralasan bahwa dia baru membeli 5 ekor lembu, jadi untuk itu dia mau mencoba. Oleh sebab itu dia juga mohon maaf. Dan yang terakhir juga bahwa dia baru menyelesaikan perkawinannya, jadi dia juga mohon maaf. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan dari alasan-alasan itu, maka saya akan refleksikan atau renungan bagi kita atau bahan refleksi bagi kita. Apakah kita rela berkorban ke perjamuan kudus atau ekaristi yang Tuhan undang kita dengan rela berkorban dan dengan tulus hati? Pertama. Kedua, apakah kita punya waktu untuk berdoa, baca kitab suci, dan juga bersekutu bersama, pelayanan atau berbuat kasih kepada sesama, khususnya yang menderita, yang memerlukan pertolongan, sehingga mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Dan yang ketiga, apakah kita punya waktu untuk rela berkorban dengan tulus dan sepenuh hati kepada sesama, meluangkan waktu, meluangkan pikiran kita, tenaga, mungkin sebagian dana kecil kita, sehingga apapun yang kita lakukan dengan tulus hati, dengan kerelaan akan mendatangkan sukacita, kebahagiaan, bukan saja untuk diri kita sendiri atau untuk diri sendiri, bahkan untuk umat atau umat manusia pada umumnya, atau sebagian besar umat yang memperdulikan perjamuan Tuhan. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri, marilah kita wujudkan atau nyatakan pengorbanan kita. Kalau bukan sekarang kita mewujudkan atau nyatakan pengorbanan itu, kapan lagi? Kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi pengorbanan itu dapat kita wujudkan? Jadi tidak hanya bicara, tapi kita wujud nyata dalam tindak laku dan perkataan kita atau perbuatan kita. Demikian rangkuman yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Oleh sebab itu, sebagai akhir kata, Shalom, Tuhan memberkati.